Saudara yang di tempat ini, engkau adalah orang-orang yang ada di kelas revivalist. Katakan revivalist. Siapa yang senang jadi revivalist? Senang ya? Tapi siapa yang tahu apa itu revivalist? Hah? Pembawa lawatan. Itu artinya bahwa revivalist adalah orang-orang yang nantinya even dia bakal standing alone, dia akan menjadi seseorang yang lone survivor, saudara. Dimanapun orang itu berdiri, kemanapun mereka pergi, akan ada hadirat Tuhan yang menyertai. Amin. Waktu nanti saudara pergi kemana-mana, nanti saudara akan doain orang sakit akan menjadi sembuh. Doain orang mati bakalan bangkit. Yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Kata siapa terbalik? Yang lumpuh melihat gak dia? Iya melihat juga. Kasihan udah lumpuh gak melihat. Ya. Dan itu kita, saudara ya. Dan itu setiap kita. Maka itu kasih tepuk tangan buat kalian sendiri, saudara ya. Tadi Bapak Sugiarto sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa. Yang disampaikan itu adalah yang general. Nanti saudara pulang, engkau praktikkan itu di tempat pelayananmu, saudara. Ya. Tadi saya suka banget dengan ilustrasi-ilustrasi daripada beliau gitu kan. Bahwa yang namanya suasana itu yang kita tangkap dari Tuhan itu bisa dilihat. Itu bisa dicium. Itu bisa dirasa. Itu bisa diraba, saudara. Dahsyat gak? Dahsyat ya. Dan saudara kalau misalnya saudara gak bersemangat, saudara, engkau sedang kehilangan permata hari ini. Kalau engkau gak bersemangat, kalau engkau gak exciting, engkau berkata, iya Tuhan aku mau, yes. Wah kalau misalnya Sersugi itu ngalamin yang kayak gitu, aku pengen ngalamin yang jauh lebih dahsyat. Nah begitu kita dengan kehausan dan kelaparan yang seperti itu, maka segala sesuatunya itu otomatis itu seperti dicurahkan dalam hidup kita. Dan pada waktu nanti kalian pulang, tanpa disadarin tiba-tiba ada yang menyala di hidup kita. Sehingga kita tiba-tiba muncul ide-ide kreativitas daripada Tuhan yang membuat kita gak tahan. Aduh aku harus mengerjakan lawatan. Kita akan berdoa dan kita kata Tuhan mau apa? Sampaikan tentang Roh Kudus di kotamu. Wah nuansa Roh Kudus ini gimana misalnya? Nuansa Roh Kudus itu berbicara tentang angin, tentang air, tentang api. Wah kita bakar seluruh kota. Enggak. Kita banjiri seluruh kota. Wah bukan begitu. Tapi banjiri dengan apa? Dengan hujan Roh Kudus. Ya, ada yang menyala di dalam kita. Ya, jadi di kelas pembawa suasana ini kita harus semangat. Oke? Siapa yang semangat? Kita masih punya waktu sampai jam 5, saudara. Dan nanti jam 5 kita akan mulai ibadah sesi yang pertama, saudara. KKR di seberang akan ada lagi luar biasa berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan hari ini saya pengen cerita tentang yang personal. Amin. Kalau tadi kan yang general, yang umum. Misalnya saudara punya gereja, saudara punya persekutuan, dan itu engkau terapkan dalam kehidupanmu, itu engkau terapkan dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, maka pada waktu engkau menerapkan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan digerakkan dengan kerinduan, niscaya itu akan jadi seperti yang Tuhan mau ya saudara ya. Ya, nah saya sebenarnya udah gak mau ngeluarin PowerPoint saya saudara ya, karena apa yang saya tulis ternyata kurang lebih sama dengan apa yang, maaf saya ngos-ngosan. Tadi janjinya beliau ini katanya mau bicara, nanti gue cuma bicara 20 menit sisanya lu. Saya tunggu 1,5 jam. Wah, mantap. Nah, kalau misalnya kita baca di sini pembawa suasana. Siapa pembawa suasana itu? Siapa pembawa suasana itu? Siapa pembawa suasana itu? Katakan saya. Katakan kiri kanannya, kita adalah pembawa suasana, ya. Kita pembawa suasana, itu akan menentukan. Makanya tadi saya bilang kemanapun kita pergi, kita akan menentukan saudara. Kalau kita pergi ke tempat yang gelap saudara, maka tempat itu akan menjadi terang. Karena apa? Karena kita pembawa suasana. Saudara tadi waktu kita mulai nyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tadi kan saudara masih ada yang jaim-jaim gitu kan. Ngapain nih? Gitu kan. Tapi terakhir-terakhir mulai ada yang mulai kebakar apa segala macam. Saya berdoa saudara gak ada yang encok di antara kita. Ya, waktu kita menari memuji Tuhan, kita tarilah puji Tuhan dengan luar biasa. Karena kita pembawa suasana. Saudara bisa bayangin gak sih saudara? Kalau misalnya tadi saya ngelihat wajah-wajah saudara yang ngantuk, muka-muka saudara yang tidak bersemangat, kalau saya ikutan gak bersemangat, jadi apa kelas ini? Jadi tempe saudara. Tinggal nunggu apa? Digoreng. Ya. Dan saya gak mau kelas ini jadi kelas tempe. Tapi saya mau kelas ini kita menjadi kelas Raja Wali. Ya. Kelas revivalist. Amin. Ya, kita pembawa suasana ya. Nah kita adalah pembawa suasana. Nah sebagai seorang pembawa suasana kita harus memiliki apa yang pertama? Kita harus memiliki apa?
kepercayaan diri, tingkat confidence, self confidence yang tinggi, saudara. Bayangin kalau misalnya kita ini nggak punya kepercayaan diri yang tinggi, kemanapun kita pergi, kita nggak bawa suasana, kita yang terbawa sama suasana. Betul apa betul? Kita harus memiliki yang namanya self confidence. Katakan, aku memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yakin nggak kalian memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Amin. Kalau ngaca ngelihat muka, waduh hitam kayak yang tadi dibilang, dikasih contoh gitu kan. Saya bukannya rasis, kulit saya juga hitam gitu kan. Tapi saya berkata seperti di pengkhotbah dikatakan, memang hitam aku tetapi cantik. Wih. Loh, kan laki-laki kok cantik, Pak? Di Alkitab itu orang tampan pun dibilang cantik rupanya. Ya. Kita harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, saudara. Mau engkau keriting, hitam, kurus, tinggi, hidup, miliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Nah, jangan kita berpikir kalau karena kita ini kaum minoritas, karena kita ini kaum yang kelihatannya jelek, and then kita nggak bisa melakukan apa-apa. No, salah. Saya mau bilang itu 100% salah. Kenapa? Karena yang pertama, kita ini adalah refleksi daripada Tuhan. Amen? Itu tertulis dalam Kejadian 1. Boleh buka sama-sama dalam Kejadian 1. Saya buka cepat aja ya. Di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ayatnya yang ke 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Sampai di situ aja, saudara. Kalau di terjemahan aslinya dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut apa? Refleksi dari diri kita. Jadi bukan cuma sekedar gambar, Tuhan bentuknya seperti ini dan diproyeksikan kepada kita yang menjadi bentuk seperti ini. No. Tapi dikatakan serupa dengan gambar dan citra Tuhan, itu artinya segala sesuatu yang ada di dalam Tuhan, itu juga diberikan dan dikaruniakan kepada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang gak percaya gak apa-apa, saudara. Kalau saya percaya banget, itu segala sesuatunya citra diri Allah, gambar diri Allah, nature-nya Tuhan, God's nature. Pada waktu kita diciptakan dan dilahirkan dari kandungan ibu kita, itu sudah ada di dalam kita. Amen. That's why kita harus punya yang namanya self confidence. Kita harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Karena itu diberikan kepada kita. Itu sudah ditanamkan bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum dunia ini dijadikan. Oke? Yang kedua adalah kenapa kita harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, karena kita dikaruniai talenta. Jangan bicara kita nggak dapat talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. 5 berapa? 5 betul ya? Betul ya, saudara ya? Dan dikatakan nggak ada yang nggak dapat talenta, minimal 1. Kita dikaruniai talenta. That's why jangan bilang, Kak saya nggak bisa, Pak saya nggak bisa. Kalau disuruh ayo pergi, kamu jadi panitia Natal nanti tahun 2022. Aduh aku nggak siap. Ya udah 2023, aduh aku nggak siap. 2024 aku nggak siap. 2025 aku nggak siap. Pergi aja kau. Kenapa? Karena kita tidak percaya bahwa ada kuasa ilahi di dalam diri kita. Dan karunia, talenta yang diberikan kepada kita. Dan ini firman-Nya loh, saudara. Ya, untuk menjadi seorang pembawa suasana, yang bisa membawa suasana, kau harus punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa? Karena 4 poin ini. Sebenarnya banyak kalau mau kita jabarin poin-poinnya ya. Tapi setidaknya ada 4. Yang ketiga apa? Melakukan pekerjaan yang ajaib. Nah ini pembawa suasana, melakukan pekerjaan yang ajaib. Dan kau harus percaya bahwa engkau bisa melakukan pekerjaan yang ajaib. Percaya nggak? Percaya? Yakin percaya? Saudara bisa tangkap sesuatu, saudara? Engkau bisa tangkap sesuatu? Oke, boleh tolong senter lampunya dinyalakan? Senter lampunya boleh tolong dinyalakan? Handphone, flashlight boleh dinyalakan? Semuanya, semua saya yakin bahwa flashlight di tempat ini betul? Oke. Jangan ada yang skip. Semuanya nyalakan. Kecuali saya. Oke? Semuanya nyalakan. Panitia boleh tolong lampunya dimatikan. Oke guys, boleh tolong dimatikan lampunya. Boleh kasih D.
Kasih yang smooth, yang lembut. Boleh pejamkan mata sama-sama saudara. Dan lampunya boleh ditaruh di atas seperti ini. Oke? Boleh sambil merem sedikit. Ya sebentar, sedikit-sedikit saudara boleh melek. And now let the weak say I am strong. And let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Sing and now let the weak say I am strong. And let the poor say I am rich. Let the poor say I am rich Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Musik boleh alunkan lagu ini terus. Saudara pejamkan mata saudara. Saudara, buat saudara yang kau tahu bahwa sepanjang tahun 2021 saudara, begitu banyak kejadian-kejadian yang membuat hidupmu itu susah untuk bersyukur. Begitu banyak perkara-perkara yang mungkin memahitkan atau meletihkan engkau, baik itu di tubuh, di jiwa, dan di roh. Tapi pada sore hari ini, yang Tuhan inginkan cuma satu, datang dan naikkan syukur. Buat engkau yang tahu, engkau orangnya saudara. Engkau yang berkata, aku capek selama 2021. Tuhan, aku merindu 2022 ada sesuatu perubahan. 2022 please Tuhan buat sesuatu terobosan. Buat engkau orangnya ya saudara, kalau engkau ada di tempat ini boleh berdiri di tempatmu saudara. Boleh berdiri di tempatmu. Engkau yang letih, engkau yang capek, tubuh, jiwa, roh, berdiri di tempatmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara boleh buka mata? Apa yang membuat saudara berdiri? Bersyukur. Lampu boleh dinyalakan. Tetap berdiri saudara ya. Yang pegang lampu tetap berdiri. Apa yang membuat engkau memutuskan untuk berdiri? Saudara tahu gak kalau saya itu lagi coba praktek? Halo? Saudara bisa tangkap di sini? Saya nggak ngarep saudara berdiri banyak loh saudara. Karena tadi tiba-tiba saya pengen. Ini loh yang namanya suasana. Dari suasana yang begitu hektik, dari suasana yang begitu happy, dari suasana yang begitu riuh, yang begitu ricuh. Pada waktu engkau tahu ada Tuhan di dalammu dan kau memiliki tingkat confidence yang tinggi karena engkau melakukannya bukan karena dirimu sendiri, tapi engkau melakukannya karena rohnya tinggal di dalammu, itu berdampak saudara. Yang perlu kita tahu adalah, yang perlu kita lakukan, percaya. Percaya saudara ya. Percaya saudara. Silakan duduk saudara ya. Kita nggak lagi altar call. Tapi ini bukan prank ya saudara ya. Jangan bilang waduh gue kena prank nih gue berdiri. Enggak. Saya pengen saudara itu tahu, oh seperti ini. Bukan kita mainin hadirat Tuhan, no. Hadirat Tuhan itu begitu kental sampai kita itu bisa raba. Halo? Cuma bagaimana caranya supaya kita ini benar-benar menjadi jembatan yang menghubungkan antara Tuhan dan segala isi yang ada di dalam hatinya kepada mereka yang gak kenal Tuhan. Kepada mereka yang terluka, kepada mereka yang terhilang, kepada mereka yang mungkin datang ke retret ini tanpa pengharapan. Seperti beberapa di antara saudara yang pahit, kecewa, marah, letih, lesu dan berbeban berat. Saya tidak sedang melakukan prank, enggak. Saya pengen saudara itu kita ini benar-benar belajar. Itu yang nama suasana, atmosfer. Atmosfer. Dan itu yang mau kita bawa ke tempat kita masing-masing. Satu orang bisa buat perubahan. Satu orang bisa bawa suasana saudara. Gak peduli yang di sekitarmu itu wah seperti apa saudara, gak peduli.
Tapi karena kita memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, karena kita tahu kita refleksi dari Tuhan, kita dikarunia talenta, melakukan pekerjaan yang ajaib. Dan yang terakhir apa? Kita adalah penguasa. Katakan kiri kananmu, saya adalah penguasa. Yes. Contoh penguasa yang Tuhan angkat siapa? Yusuf. Amin. Seisi dunia kelaparan, tapi tempat di mana ada anak Tuhan yang namanya Yusuf, di situ ada lumbung berkat. Itu apa? Suasana. Itu berdampak. Yang namanya suasana, itu seperti tadi kita matikan lampu sekalipun masih ada cahaya dari luar. Waktu kita nyalakan lilin atau nyalakan senter atau kita nyalakan flashlight, itu menimbulkan sebuah suasana yang berbeda, betul nggak? Even kita nggak bisa lihat dengan jelas muka kiri kanan teman kita, tapi kita bisa merasakan bahwa antara kita personal dengan Tuhan. Kita bisa lebih fokus, kita bisa jadi lebih ngerasa saya nggak perlu lagi mempedulikan teman kiri kananku, tapi ini it's my time. Ini waktuku dengan Tuhan. Beda saudara. Coba saudara pergi ke tempat yang paling gelap. Engkau nanti pulang misalnya gitu ya, setelah dari tempat ini coba praktekkan. Masuk ke kamarmu, tutup semua jendela, matikan lampu. Kemudian nyalakan satu lilin. Lilin yang kecil itu akan membawa dampak suasana yang berbeda. Even di tengah kegelapan yang paling gelap sekalipun. Dan itu kita. Firman-Nya berkata, you are the light. Kamu adalah terang. Kamu bukan media terang, tapi kamu adalah terang. Kalau media terang itu nih lampu saudara. Ini bisa dimatiin. Tapi kalau yang namanya media terang, itu gak bisa dimatiin. Media terang akan terus bersinar dan memberikan dampak kemanapun dia pergi. Matius 4 ayat 24 ya. Ini yang next ya, betul ya. Nah saudara, kenapa kita ini adalah orang-orang yang membawa sesuatu dan kita akan membawa perubahan? Ini tertulis dalam Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit. Jadi bukan cuma orang sakit, tapi yang keadaannya buruk, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Apalagi tuh? Yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Yesus ini adalah sebuah figur, sebuah contoh yang paling baik yang bisa kita contoh. Next. Kenapa? Di mana ada Yesus, di situ selalu ada yang namanya perubahan. Amin. Pak, itu kan Yesus. Balik lagi, ada Yesus nggak di dalam kita? Artinya dimanapun kita berada, di situ ada perubahan. Dimanapun kita berada, di situ ada perubahan. Next. Nah, apa itu yang dinamakan pembawa suasana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak apa itu pembawa suasana? Sebenarnya tahu, tapi susah mengungkapkannya ya. Oke, next. Apa itu pembawa suasana? Next. Nah, pembawa suasana itu adalah orang atau cara yang dibuat yang mampu menciptakan, mengubah dan menentukan arah perjalanan dalam sebuah situasi, dalam sebuah acara, dan di sebuah tempat. Itu pembawa suasana. Jadi nih ya, kalau misalnya saudara bilang tadi saya adalah pembawa suasana, ini harusnya bisa terjadi lewat hidup kita. Ya, kita ini mampu menciptakan, mengubah atau menentukan arah perjalanan, arah kemudi dari sebuah situasi, dari sebuah acara ataupun di sebuah tempat. Nah, saya pengen cerita saudara. Waktu saya berada di Tel Aviv, wes. Kalau tadi ada yang dari Oslo kan? Ini maaf ya, saya kelihatan kalau ngomong muncrat-muncrat ya saudara ya. Karena saya semangat, nggak apa-apa ya, it's okay ya. Tenang, nggak ada corona saudara ya, nggak ada di sini. Pergi. Nah, waktu saya ada di Tel Aviv bersama dengan beliau, ini bersama dengan beliau saudara, bersama dengan beliau. Nah, waktu saya bersama dengan beliau, kita ini lagi berdoa di mana? Di depan kantor Mossad. Saudara tahu Mossad itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya, Mossad itu yang ini ya, apa? Komposer. Bukan. Mossad itu adalah kayak Kopassusnya kalau di Indonesia. Satuan Badan Keamanan gitu ya, kayak apa pasukan khususnya lah kalau di Israel gitu. Mabesnya itu markasnya di Tel Aviv. Dan hari itu saya beserta dengan bapak ini dan satu orang ibu yang luar biasa. Hari itu beliau berkata kita harus doa di Mossad. Oke, kita doa ngapain? Kita bentuk anak panah, kita deklarasi. Wes, mantap kan? Mantap kan?
Siapa yang mau deklarasi di depan Mossad, saudara? Ada yang mau? Oh, kita nih bertiga. Wis. 3 orang Indonesia di Tel Aviv doa di depan Mossad. Angkat tangan, bentuk anak panah. Oh, Ibu Immanuela di sini, saya di sini, Bapak Sugiarto di sini. Anak panah segitiga dong. Kita doa. Oh, sakarapa, sakarapa, sakarapa. Asal jangan sakarapmu gitu. Kita doa. Oh, kita deklarasi. Gak nyampe 5 menit, saudara. Tiba-tiba ada 4 atau 3 orang ya. 4 atau 3 orang saya lupa, 4 orang kayaknya, mereka datang. Ada yang bawa senjata, ganteng-ganteng saudara, pakai seragam. Kemudian waktu kita berdoa, dia tungguin kita berdoa, very gentle. Luar biasa ini pasukan Mossad ini. Dan dia tungguin kita berdoa, sampai pada waktu kita ini sadar, kita ini udah mulai diliatin nama tentara, kita diem. Dan waktu kita diem, mereka berkata, "Are you done?" Udah selesai belum? Dalam hati gue udah tahu nih mau kemana nih. Dan akhirnya kami dibawa ke pinggiran, saudara. Kita nggak dibawa ke kantor di dalam, kita dibawa ke pinggiran. Di tengah matahari terik bolong. Kita diinterogasi 2 jam lebih ya. Lebih ya, hampir 3 jam. Kita diinterogasi 3 jam. Yang kita tahu ini orang adalah orang Yahudi, nggak percaya sama Yesus. Kalau kita bilang kita Kristen, kita berdoa, ini kita bisa ditangkap nih. Udahlah itu kita cerita muter. Aneh muter di Arab soalnya kan. Muter pusing. Gak kelar-kelar. Dengan pertanyaan yang sama hampir 3 jam saudara. Hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Waktu hampir 3 jam kita ini jawabnya muter-muter. Kalian ngapain? Wow, kita udah muter-muter. Kemudian saya tiba-tiba di hati saya itu, nah ini perlunya nih ya, pembawa suasana itu harus mengenal Tuhan saudara ya. Harus kenal Tuhan, harus kenal firman-Nya, harus penuh dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita nggak penuh dengan firman Tuhan, percuma. Ya, pembawa suasana itu harus kenal dan penuh dengan firman. Dan kemudian tiba-tiba di hati saya, kayak Roh Kudus itu bilang kayak gini, saya ngomong sama Kak Ella, Ibu Immanuela, Kak, kayaknya kita ngomong yang sejujurnya aja deh. Kalau kita ini datang dari Indonesia, kita ini berdoa supaya ada pendamaian, tidak ada perang di Israel, tapi biar ada damai di Israel, biar ada shalom Tuhan. Dan beliau ini berkata, kamu yakin Lis? Yakin. Kamu dapat apa dari Tuhan? Agak tahu, tapi ini yang di hatiku. Bilang kayak gitu. Dan kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Di 2,5 jam itu, akhirnya Ibu Immanuela ini berkata sama tentaranya, "Oke, so I will tell you the truth," katanya. "Aku akan kasih tahu yang sebenarnya." "Oke, go ahead," kata mereka. "Oke, I will tell you the truth." "Yes, please. I will tell you the truth." Tapi nggak ngomong-ngomong. Beneran, ini kejadian kisah nyata. Dalam hatiku, aduh Tuhan, ini bicara nggak ya? Tembak tidak ya, gitu kan? Bicara nggak ya, gitu kan? Itu berulang-ulang kali saya tahu memang ada kegentaran dan ketakutan, saudara. Tapi sampai berkali-kali Ibu Immanuela ini datang dan dia ngomong, "Oke, I will tell you the truth." Tapi beliau nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba satu orang yang lagi apa? Yang lagi beres bongkar-bongkar tas kita. Ibu Immanuela ngomong kayak gini, "I will tell you the truth." Dan dia nengok dan dia berkata, "And the truth shall make you free." Wih, itu firman saudara. Bayangin dari orang Yahudi yang gak percaya Yesus, dia berkata, "And the truth shall make you free." Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di situ saya ngerti, yes, ini pasti lepas. Dan saudara percaya gak percaya, itu gak butuh waktu 15 menit saudara. Akhirnya kita dibebaskan. Amin. Jadi suasana setegang apapun, suasana seolah-olah tidak mendukung atau bahkan suasana mematikan sekalipun, bagi orang-orang revivalist yang membawa suasana, itu tidak akan membuat engkau turun. It will never drag you down. Itu gak akan pernah menyeret engkau turun. Tapi engkau sendiri yang akan menentukan kemana arahnya. Engkau yang akan menentukan kemana arahnya. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalammu. Ada firman-Nya di dalammu. Nah buat mereka yang gak ada firman di dalamnya bagaimana? Ya isi dulu hidup kita dengan firman. Amin. Supaya kita sebagai seorang revivalist membawa suasana, kita ini benar-benar penuh dengan firman. Dan kita ini memiliki pengenalan Tuhan. Next. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Terus, nah ini nih sebagai seorang pembawa suasana.
Saya ceritain dikit aja ya saudara ya. Kita harus bukan punya kreativitas. Kreativitas itu sudah ada di dalam kita. Katakan, ada kreativitas di dalamku. Amin. Jadi yang namanya iman itu saudara, saya ini tahu dari khotbahnya Pak Petrus Agung. Yang namanya iman itu bukan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ternyata. Tapi yang namanya iman itu membuat dari yang tidak kelihatan itu muncul ke permukaan dan menjadi kelihatan. Karena segala sesuatunya itu udah ada. Cuma kita belum lihat aja. Nah kreativitas itu ada di dalammu saudara. Mau engkau ini orangnya aktif, mau engkau ini orangnya gak aktif, mau engkau ini orangnya hiperaktif. Ataupun kau orangnya ini jangan bilang aku gak kreatif. No. Enggak, ada di dalammu. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalammu. Nature-nya Allah ada di dalammu. Nature-nya Tuhan itu salah satunya apa? Kreativitas. Kalau Tuhan gak kreatif, Tuhan itu gak mungkin tuh, wah bikin sungai Nil jadi merah untuk nakut-nakutin orang Mesir. Betul gak? Gak mungkin Tuhan tuh kalau misalnya gak kreatif, dia tunjukkan secara visual. Dikirimkan apa? Belalang, lahap. Sehingga habis semua tuh ladangnya orang Mesir. Tapi Tuhan itu Tuhan Allah yang kreatif. Dan nature-nya Tuhan yang ini juga ada di dalam kita. Ya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Mengeluarkan kekreativitasan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa berdoa tanya Tuhan. Ya. Kita ini punya Tuhan Roh Kudus. Itu pribadi, ajak ngobrol setiap hari. Doa, minta wahyu daripada beliau. Dari beliau. Minta wahyu daripada Tuhan. Amin. Tanya Tuhan. Ya. Nanti Tuhan akan nyatakan lewat firman-Nya. Ini ada 2, 3, 4, ada yang kosong-kosong. Nanti saudara boleh isi. Apa aja ya. Nah kemudian ada apa? Cari referensi. Ya saudara ya. Untuk menjadi kreativitas itu cari referensi. Cari referensi itu lewat apa? Banyak. Lewat YouTube, Instagram, ya kan? Facebook, TikTok. Betul nggak? Lewat tadi yang dibilang sama Pak Sugiarto, googling. Saya kaget tadi googlingnya pakai U. Gitu. Oh sengaja ya. Lewat googling. Pakai media-media yang ada dengan bijak. Amin? Ada teman saya di sini penari. Punya TikTok. Saya bilang sama dia, namanya Israel. Ah iya kemarin lo punya TikTok? Ada bang. Lo main TikTok? Enggak bang. Tapi saya tahu, lo ngeliatin cewek TikTok goyang-goyang kan? Iya bang. Kuota habis aja buat begitu-begitu. Cari referensi saudara. Amin. Waktu kita bikin di ICE itu salah satunya kita itu bikin balon besar. Waktu kita nyanyi Through You, I Can Do Anything. Balonnya kuning gede-gede. Saya kaget itu gede pisan saudara. Sampai saya kasihan salah satu singer saya waktu balon itu dilempar mental. Saya mau ketawa tapi nggak enak, tapi lucu gitu kan. Tapi itu membawa suasana di antara 40.000 orang yang hadir hari itu. Itu dapat dari mana? Referensi. Dari YouTube kita lihatnya. Dan kita terapkan dalam acara apa? Dalam acara KKR. Dan itu menciptakan suatu suasana. Kuning juga kita bicara, kenapa balonnya kuning? Karena ini bicara soal iman. Nothing is impossible. Jadi semuanya tuh ada korelasinya saudara ya. Itu. Cari referensi. Jangan pakai Instagram buat ngegalau aja. Di story gitu kan. Wah. Baru tahun baru. Ini hari ketiga tapi belum ada kabar dari dirinya. Anak-anak muda tuh banyak kan tuh yang kayak begitu ya. TikTok gitu kan. Carilah referensi di TikTok saudara. Stoplah bikin orang jadi tambah kaya saudara ya. Karena like-mu dan views yang daripada kamu itu membuat mereka konten-konten kreator tuh jadi kaya. Gitu. Kenapa gak kita yang jadi kaya? Amin. Dengan konten-konten yang ilahi untuk membawa suasana di bangsa ini. Wih, luar biasa ya. Kemudian apa? Pelebar jaringan. Ya. Jadi jangan menutup terhadap pergaulan saudara ya. Jadi perlebar, tapi juga jangan sembarang bergaul. Karena kalau misalnya kita kumpulnya circle-nya hanya itu saja, itu kita akan menjadi sempit. Tapi kita harus memperlebar jaringan kita. Tapi satu lagi kita juga harus bisa menyaring akan setiap jaringan-jaringan yang kita tuju. Amin. Karena kalau misalnya kita cuma ada di lingkup itu aja saudara, engkau gak akan menjadi orang yang tambah kreatif. Karena sesuatu yang engkau punya, mungkin itu terbatas.
Sesuatu yang orang lain punya di luar sana yang belum kita temui, mungkin kita nggak punya. Dan kita nggak tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan itu dari hidupku. Sehingga itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Perlebar jaringan. Gitu ya. Tapi jangan bablas gitu kan. Ini semua ditemenin gitu kan. Perlebarlah jaringan. Itu ya saudara ya. Saya yakin saudara semua adalah orang-orang yang dewasa. Dan yang kemudian ada apa? Latihan atau simulasi. Nah ini perlu. Kalau saudara dipanggil sebagai seorang pembicara, saudara dipanggil sebagai seorang pemimpin pujian, saudara dipanggil sebagai seorang stand up comedian, ada loh pendeta yang kalau ngomong tuh lucu gitu kan. Ini stand up comedy nih, gitu ya. Nah kita harus simulasi, latihan, praktis. Amin. Kalau kau dipanggil sebagai pemimpin pujian, latihan loh saudara. Latihan di mana? Latihan di rumah. Saya ini dulu gak ada bakat jadi seorang pemimpin pujian, tapi saya waktu itu suka dengerin album daripada Giving My Best yang judulnya Rise Up. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Pemimpin pujiannya Sidney Mohede, itu saya masih SMP saudara. Dan apa yang saya lakukan, itu waktu saya masih SMP, saya latihannya apa? Di kamar mandi. Saya mandi gak pakai shower kayak kebanyakan orang kaya pakai shower gitu kan, pakai gayung saudara. Jadi pas nyanyi Allah bangkit, tapi praktis, latihan. Kita nggak pernah latihan dan kita berkata saya pengen jadi pemimpin pujian. Begitu mimpin pujian, Allah bangkit. Apanya yang bangkit? Gak ada suasana kebangkitan di tempat itu. Adanya suasana apa? Ngantuk. Allah bangkit. Ya kita angkat pujian ini sekali lagi. Gerakanlah. Saudara joget dong, nari dong, lompat dong buat Tuhan. Lalunya aja gak joget. Nangkap ya saudara ya. Kita yang di depan sini, kita yang menjadi orang yang menjadi contoh, yang menjadi figur. Karena hidup kita itu transparan saudara. Orang akan melihat terang kita. Orang akan melihat sinar kita. Orang akan melihat kilau kita. Nah kilau seperti apa yang kita pancarkan. Amin. Nangkap? Dan yang terakhir apa? Praktek. Maksudnya praktek di sini adalah beranikan dirimu. Gitu kan? Gak mungkin cuma jadi pemimpin pujian kamar mandi kan? Daftarkan dirimu kemana? Kemanain? Divisi MOG. Masuk di tim Rolis Firman. Saya punya tim ya, saya lagi bangun tim, satu tim. Kita lagi bangun tim, kita lagi cari orang-orang yang berpotensi saudara. Untuk apa? Untuk mengeluarkan semua harta-harta ilahi di dalam dirinya. Supaya itu bisa menjadi berkat buat orang banyak dan buat bangsa ini. Amin. Jadi jangan nanti udah latihan, udah simulasi di rumah dan berhenti di situ. Enggak. Gitu ya. Cari tempat di mana engkau benar-benar bisa melepaskan itu semua. Dan kita bisa jadi berkat. Amin. Saya di sini juga ada beberapa anak choir, ada anak singers. Kalau anak choir disuruh jadi singers takut. Anak singers disuruh jadi WL takut. Penari disuruh jadi WL, ngumpet. Gitu kan? Nah itu kapan? Artinya kita harus beranikan diri kita untuk kita melangkah kepada satu tempat yang jauh lebih dalam bersama dengan Tuhan. Dan kau gak pernah tahu seberapa dirimu itu bisa membawa dampak buat banyak orang. Saya ini gak pernah tahu kok saudara. Dulu saya ini bisa membawa dampak sedemikian rupa buat banyak orang. Saya gak pernah tahu. Saya ini miskin lahir. Dulu saya berpikir diri saya ini jelek. Hitam, keriting, kurus, hidup. Itu tadi yang saya sebut diri saya. Bayangin. Saya dulu kalau ngomong sama orang gak berani tatap mata. Gak berani. Tapi begitu saya memutuskan, Tuhan aku mau jadi dampak buat banyak orang. I'm here. Saya berdiri di tempat ini, saya bicara yang bahkan saya gak pernah bicarakan tentang pengajaran ini sebelumnya saudara. Saudara pikir saya gampang-gampang aja bicara depan saudara. Saya deg-degan saudara. Saya ini biasa bicaranya itu soal pujian penyembahan. Saya biasanya ya khotbah lah. Tapi kali ini disuruh bicara soal ngajar apa? Pembawa suasana saudara. Gak tidur saya 3 hari. Di pikiran saya gue bikin apa ya Tuhan? Gue bikin apa? Amin saudara. Next ya. Kita akan selesai dengan cepat dalam waktu 20 menit. Nah sebagai seorang pembawa suasana kita harus bisa apa? Membaca harus. Siapa di sini yang suka surfing?
David suka surfing ya? Sedikit ya. Ada yang suka surfing? Internet. Browsing aja. Pak, saya suka surfing di rumah. Wah, pakai papan itu ya. Papan apa? Setrikaan. Saudara, mungkin ada pepatah yang mengatakan hidup itu jangan ikut arus lah. Ya benar sih saudara ya. Tapi nggak selamanya seperti itu. Ada dalam konsep-konsep tertentu, dalam konteks-konteks tertentu, kita ini nggak boleh ikut arus, amin. Tapi di sini kita akan belajar. Ya kita harus bisa membaca arus atau gelombang. Ini penting sebagai seorang pembawa suasana. Membaca arus itu gimana sih? Misalnya nih ya, kita lihat nih dalam sebuah situasi ini saudara ya. Kita lagi datang nih ya ke dalam sebuah situasi, kita lihat, waduh kondisinya kok berat ya. Suka nggak datang kayak gitu? Kalau saya sering banget. Nah tapi kita harus belajar membaca suasana. Membaca arus. Membaca gelombang. Kalau orang yang pintar, kalau tahu gelombang tinggi, saudara ya, dia tidak akan berselancar. Tapi orang yang tahu kemampuannya, setinggi apapun gelombang, dia bisa baca. Amin. Next. Ya, kita harus bisa membaca arus atau gelombang. Next. Nah, yang pertama kita harus bisa membaca arus, maksudnya apa? Menganalisa dengan cepat kemana situasi tersebut akan melaju. Coba ya next ya. Next. Nah, kita harus bisa menganalisa dengan cepat kemana situasi itu akan melaju. Misalnya kita datang ke sebuah ibadah nih. Misal contoh saya ambil contoh sebagai seorang worshiper ya. Saya ambil contoh sebagai seorang penyembah. Saya ambil contoh sebagai seorang pelayan Tuhan karena saya pelayan Tuhan seorang penyembah. I'm a worshiper. Ya, dan saudara di tempat ini saya yakin saudara semua dipanggil menjadi penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Nah, kalau misalnya kita ini sebagai pembawa suasana, kita tahu panggilan kita sebagai seorang penyembah, waktu kita datang ke sebuah tempat ibadah dan kita tahu dalam tanda petik tidak ada hadirat Tuhan di tempat itu, apa yang kau lakukan? Berdoa. Mulia sekali ya. Tapi pada kenyataannya apa? Ya udahlah biarin aja lah, toh gue hari ini cuma jadi jemaat doang, betul nggak? Betul nggak? Kebanyakan seperti itu nggak? Kebanyakan seperti itu. Saya pun seperti itu. Saya ngaku dosa loh saudara. Tapi begitu semakin hari saya sadar bahwa saya ini sebagai seorang penyembah yang membawa suasana ke tempat di mana saya berada, saya bisa menentukan arah. Saya akan belajar menganalisa dengan cepat apa yang terjadi di situ. Dan waktu saya sudah menganalisa, misalnya wah ada kesombongan nih di sini nih, sehingga Tuhan itu nggak suka. Misal contoh gitu ya, saya akan berdiri di situ, saya akan nyembah Tuhan, saya akan mintakan ampun. Serius. Karena apa? Karena sebuah ibadah tanpa kehadiran Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Nah kalau engkau mengatakan dirimu penyembah, tapi pada waktu engkau datang ke sebuah ibadah, waktu engkau tidak melayani, dan engkau melihat ada situasi yang chaos dalam sebuah ibadah, dan engkau diam saja, you are not a worshiper. Engkau bukan seorang penyembah. Engkau bukan seorang pembawa suasana, engkau jemaat. Engkau cuma penyembah apa? Engkau pelayan doang kok. Waktu melayani Tuhan aja kok engkau bertugas. Engkau aktif waktu melayani Tuhan saja kok. Tuhan ini lagi jam kerjaku lagi gak sekarang ya. Oh gitu ya nah, oke ya. Jam berkatmu juga lagi gak sekarang. Rasain kau. Mau apa saudara? Oh gitu ya, berarti jam napasmu pun lagi gak sekarang ya. Megap-megap gak saudara? Mate saudara kalau begitu. Nah sebagai pembawa suasana kita harus bisa membaca situasi. 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi apa? Raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepada kaum keluarganya, akan dibebaskan dari pajak di Israel. Ini bicara tentang Daud dan Goliat. Waktu itu Daud datang. Dan Daud bilang, nanti hadiahnya apa ya kalau bisa ngalahin dia? Nanti lo jadi menantunya raja. Dia ini bisa baca situasi. Ada sebuah keuntungan dalam tanda petik dia tahu. Tapi ada sebuah panggilan yang dia tahu, hari itu dia harus penggal itu Goliat. Supaya gak mencemooh Israel lagi. Saudara biar bagaimanapun juga pada waktu engkau bisa baca situasi dalam sebuah tempat, menganalisa, membaca arus.
dan kau tahu apa yang harus engkau lakukan, ada berkat di balik itu semua yang tersedia buat setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Next, yang kedua, setelah membaca arus apa? Mengikuti arus. Mengikuti arus itu bukan berarti kita ini apa ya, ngambang gitu ya. Enggak. Mengikuti arus itu kita juga harus bisa bermain, amin. Dibilang only that fish that going with the flow. Enggak juga, ada juga ikan hidup yang ngikutin arus. Tapi kalau yang mati tuh ngambang ngikutin arus, ya kemana aja ngambang udah. Wah. Itu tau gak kalau ngambang tuh kayak apa? Kayak yang kuning-kuning itu saudara. Di sungai tuh ngikut arus tuh. Udah hina, bau, nggak ada. Jangan, hidup kita nggak begitu ya. Mengikuti arus di sini adalah dalam artian jika alurnya mengarah kepada hal yang positif dan benar, ikutin aja. Amin. Jadi pinter, kita nggak capek. Kita tahu nih ngarahnya. Oh ya, ini oke nih. Wah, ini positif nih. Ini bener nih. Ya udah ikutin aja. Amin. Jangan kita ini, wah gua harus standing alone. Harusnya kesini, nggak bisa, nggak. Padahal kita lihat udah bagus, nggak boleh. Ini harusnya diobrak, ini harusnya ke kiri, nggak boleh ke kanan. Wah, ditilang saudara. Ikutin aja. Kalau arusnya itu baik, kalau arusnya itu benar, seturut dengan firman Tuhan, hadiratnya oke, acaranya oke, ikutin aja. Betul nggak? Kita nggak capek. Amin. Saya pernah datang ke sebuah tempat untuk saya diundang khotbah. Saya ini kan kebiasaan kayak gini, menganalisa gitu kan tempat. Dan waktu saya analisa, hadiratnya oke. Saya nggak perlu capek, saya nikmati hadirat Tuhan. Dan kemudian saya khotbah, saya sharing dengan enak. Kenapa ada hadirat Tuhan? Kalau saya egois, nggak boleh nih hadirat Tuhan, nggak boleh begini, nggak bisa, perang, ayo. Padahal Tuhan sedang ingin memulihkan. Ternyata kitanya yang salah. Zong, tetot. Gak dapat berkat. Amin. Selama itu positif, selama itu benar sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan yang kita tahu di roh. Oh ya, ini Tuhan, ikuti aja. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir apa? Tidak terbawa arus. Nah ini yang gawat. Banyak orang Kristen itu ngikutin arus, bablas jadi terbawa arus. Kita harus bermain bersama dengan arus itu. Seperti tadi orang peselancar itu. Arus setinggi apapun, dia tahu dia bisa main di atasnya. Dia nggak terbawa arus. Tapi dia bermain di atas arus itu. Ini di sini katakan di 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Ini kejadian di Ziklag. Hari itu situasi tidak menentu. Ya. Semuanya kambing domba, harta benda, bahkan istri-istri Daud dan pasukannya semuanya dirampas oleh orang-orang Amalek. Dan hari itu dikatakan di Alkitab bahwa seluruh rakyat hendak melempari Daud dengan batu. Tapi apa yang Daud lakukan? Ini Daud ini benar-benar pembawa suasana, saudara. Dia ini gak goyang dengan arus yang ada. Arus yang di luar mematikan saya, gak mungkin akan mematikan saya. Tapi saya akan bermain di atas arus itu sekalipun arus itu mematikan. Bukankah itu yang kita nyanyikan? Kami kan menari. Betul ya? Di atas gelombang. Itu yang kita nyanyikan. Mengangkat senjata. Saudara, gimana caranya nari di atas gelombang? Surfing, saudara. Jadilah seperti ikan salmon. Amin. Surfing. Menari di atas gelombang. Dan Daud hari itu sekalipun kondisinya terjepit, arus yang dia terima hari itu mematikan hidupnya. Yang dilakukan apa? Dia mengambil efod. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, haruskah ku kejar mereka? Akan kau serahkankah mereka kepadaku? Dan Tuhan berkata, kejar. Kalau kita secara manusia, kalau kita ngikutin arus kita sendiri apa? Tanya Tuhan gak? Kalau udah kepepet. Saul tuh contohnya. Rakyat berbondong-bondong meninggalkan dia. Dan dia dengan gagah berani mempersembahkan korban yang hari itu adalah tugasnya imam. Konyol, saudara. Tapi Daud, sekalipun dia pemimpin, yang dirampas itu anaknya, istrinya, dia tahu dia harus menghadap kepada Tuhan.
Seorang pembawa suasana, dia harus tahu bagaimana caranya bermain di atas arus. Seorang pembawa suasana, dia tidak boleh terbawa dengan yang namanya arus, tapi dia bermain di atas arus dan akan menari di atas gelombang kehidupan semematikan apapun itu. Amin.